Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Deris Effendi dari Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan faktor-faktor penyebab akurasi dari senapan angin ini ngacak berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, nah hari ini akan saya kupas tuntas mengenai faktor-faktor apa sih yang menyebabkan akurasi dari senapan angin ini biasanya ngaca, biasanya nggak grouping. Itu terjadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Nah, hari ini akan saya kupas tuntas sedetail mungkin. Pastinya sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba mulai dan mungkin bisa teman-teman catat poin-poin pentingnya. Nah, oke, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, saya tekankan poinnya terlebih dahulu sebelum saya menunjukkan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan akurasi dari sebuah senapan angin ini ngacak dan nggak grouping. Oke, di sini saya sifatnya hanya membantu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman nanti di luar punya pengalaman yang berbeda, bisa aja share, atau mungkin teman-teman tidak setuju dengan saya juga tidak apa-apa. Intinya, di sini saya mencoba memberikan informasi sedetail mungkin faktor-faktor penyebab akurasi dari sebuah senapan angin ini ketika digunakan itu nggak grouping atau ngacak berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya riset beberapa bulan yang lalu, ya hampir 1 tahun yang lalu sih sebenarnya sudah saya riset, cuman baru saya tayangkan hari ini untuk memastikan datanya itu benar-benar valid sesuai apa yang saya alami. Oke. Untuk menyebab faktor penyebab akurasi dari sebuah senapan angin itu ngacak bukan dari segi larasnya. Biasanya teman-teman itu memvonis ketika sebuah senapan angin digunakan untuk menembak, itu akurasi atau groupingnya itu tidak rapat alias ngacak, itu biasanya langsung memvonis bahwa larasnya ini berkendala. Sebenarnya tidak. Sebuah senapan angin itu ada banyak faktor yang harus diperhatikan ya. Mungkin kalau teman-teman pernah menonton video saya sebelumnya, sebenarnya senapan angin itu nggak hanya asal bisa dipakai saja, tapi ada beberapa settingan yang harus diperhatikan ketika nanti mau menggunakan senapan angin jenis apapun. Salah satunya yang sering terjadi adalah senapan angin jenis PCP atau senapan angin jenis gejlok. Oke, kita bahas. Untuk kebetulan rata-rata senapan angin yang ada di kami ini yang paling banyak penjualannya kan di senapan angin PCP nih. Kemarin tuh banyak sekali dari teman-teman yang mengeluhkan, "Mas, kok akurasinya kok buruk, akurasinya kok jelek." Oke, kita bahas dulu supaya nanti tidak ada miskomunikasi dan supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya, mungkin video ini bisa ditonton sampai habis. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Mengenai faktor kendala, bukan kendala sih, mengenai faktor akurasi senapan angin itu berpengaruh groupingnya ya tidak rapat atau ngacak, itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus dicek adalah tekanan angin. Nah, kenapa saya bilang tekanan angin? Berdasarkan riset yang sudah saya uji lapangan ya, semakin tinggi power, settingan powernya ya. Nah, semakin tinggi settingan powernya itu semakin melebar untuk akurasi jarak tembaknya. Mau jarak tembak jauh pun atau mau jarak tembak yang pendek pun, kalau powernya itu besar, itu pasti untuk jatuhnya mimis akan saling berjauhan. Sudah saya riset. Kalau teman-teman lihat video-video orang luar negeri ya, yang menggunakan senapan angin jenis apapun, khususnya senapan angin PCP, saya lihat di beberapa tes uji grouping rapatnya itu kalau dihitung menggunakan kronometer itu hanya di angka 900 hingga mentok-mentoknya nggak sampai 1000, 800 sampai 900 fps kalau untuk grouping rapatnya. Kalau segi power daya hancur maksimalnya itu bisa di up powernya hingga 1000 sampai 1100 fps. Jadi intinya tekanan settingan power itu juga berpengaruh banget di hasil grouping rapatnya dari sebuah senapan angin. Jadi teman-teman kalau pengen, intinya lebih gampang ya, kalau teman-teman pengen hasil groupingnya rapat, saran saya bisa menggunakan settingan power yang low atau medium, yang paling kecil atau yang medium. Kalau powernya high, yang powerful, itu kalau grouping rapatnya saya rasa kurang efektif. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja sendiri sesuai kebutuhan ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah
settingan power itu harus benar-benar diperhitungkan. Karena semakin kencang powernya, itu semakin lebar pula untuk jatuhnya mimis satu dengan mimis yang lain. Mungkin poin ini bisa dicatat penting ya, supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Oke, sudah mengenai power, kita lanjut ke poin yang kedua. Setelah settingan power ini masih berkaitan juga sih sebenarnya dengan settingan power, yaitu tekanan angin. Nah, tekanan angin ini juga berpengaruh terutama senapan angin yang sudah menggunakan namanya manometer. Saya menjelaskan di sini karena saya pernah coba langsung ya, saya riset langsung. Tekanan angin ini juga berpengaruh nantinya ketika menggunakan senapan angin dengan tekanan angin yang powerful, yang tinggi. Itu biasanya untuk jatuhnya mimis nanti akan berjauhan. Itu sebenarnya masih satu linear sih, masih satu garis besar dengan settingan power. Settingan power dan tekanan angin ini sebenarnya masih saling berkesinambungan. Jadi intinya nanti teman-teman kalau pengen hasilnya grouping rapat, powernya itu bisa dipakai yang medium atau low, dan tekanan anginnya itu jangan sampai lebih dari 2000 PSI. Oke? Nah, ini sudah saya coba langsung di senapan angin jenis PCP, terutama PCP Bocap ataupun PCP Predator yang tabungnya 38 ini ya, menggunakan tekanan angin di atas 2000 itu saya susah banget untuk mendapatkan namanya grouping rapat. Apa memang itu sudah standarnya ya? Saya kurang tahu juga. Karena semua senapan angin yang ada di kami tes dulu, tes tembak grouping rapatnya langsung di beberapa sasaran yang sudah saya siapkan. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, ada sih, nanti saya cantumkan aja linknya di kolom deskripsi ya, mengenai tes grouping rapat. Saya rata-rata untuk tekanan anginnya menggunakan tekanan angin 1500, ya mentok-mentok 1700. Jarang sekali saya menggunakan tekanan angin di 2000 PSI, karena memang mungkin faktor pengaruhnya agak besar kalau di tes grouping rapat. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran bisa dicoba langsung. Mungkin ini pengalaman saya pribadi saya, kalau ada yang kurang cocok bisa langsung ditulis aja di kolom komentar. Saya nggak setuju mas, saya kurang setuju, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kami nanti siap sharing satu sama lain supaya nanti informasi-informasi yang saya sampaikan supaya bisa diterima oleh teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Oke, dari segi power sudah, dari segi tekanan angin sudah, lanjut yang ke nomor ketiga, yaitu settingan teleskopnya. Nah, ini berkaitan juga dari teman-teman kalau pakai senapan angin full set seperti senapan angin, mungkin contohnya ada di depan saya ini ya, dikombinasi dengan teleskop ataupun peredam, itu harus disetting dulu. Jadi semua senapan angin ketika dilengkapi dengan namanya teleskop ataupun peredam itu ada cara settingnya. Tidak hanya dipasang saja langsung bisa dipakai, enggak, harus disetting dulu. Nah, untuk cara setting teleskop dan peredam sudah saya buatkan detail satu persatu, yang linknya nanti sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, bisa dilihat di sana ya. Faktornya juga sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman keliru setting atau enggak kurang tepat setting teleskop ataupun peredamnya, itu bisa menjadi faktor penyebab akurasinya tidak grouping. Oke, mohon diperhatikan dengan baik-baik. 3 poin ini yang paling krusial, yang paling penting banget harus diperhatikan karena saling berkesinambungan. Kalau salah satu dari sini poinnya tidak terpenuhi, alhasil akurasinya ya kurang-kurang maksimal lah. Oke, dari settingan teleskop dan peredam itu sudah. Kita lanjut ke poin yang keempat, adalah dari segi senapan anginnya tersebut. Oke, belum masuk ke bagian laras ya, masih di senapan anginnya. Kalau teman-teman mau tes grouping rapat, saran saya harus menggunakan bipod ataupun penjepit senapan angin bebas, mau pakai penjepit apapun. Yang jelas kondisikan senapan anginnya jangan sampai goyang, jangan sampai bergetar terlalu over ya, pastikan benar-benar pas posisinya, tidak goyang sama sekali ya. Mungkin bisa dibantu dengan penjepit khusus untuk senapan angin atau bipod seperti ini untuk memastikan hasil tembakannya itu benar-benar nanti maksimal. Oke, dari sini jelas. Yang terakhir baru di bagian larasnya. Oke, nah mengenai bagian larasnya ini ya, memang kalau larasnya kurang bagus itu bisa menjadi faktor penunjang ya untuk akurasinya tidak grouping. Tapi itu yang nomor belakang. Yang nomor pertama itu harus diperhatikan dulu. Yang pertama dari tekanan angin, yang pertama dari settingan powernya, yang kedua tekanan anginnya, yang ketiga itu settingan teleskop dan peredamnya harus diperhatikan, yang keempat dari posisi menaruh senapan anginnya, yang kelima adalah di
larasnya sendiri. Oke, larasnya sendiri harus diperhatikan. Nanti kalau sudah 4 poin ini dirasa sudah disetting sesuai prosedur, sesuai yang sudah saya utarakan di video kali ini, berarti yang terakhir adalah kita cek di bagian larasnya. Kalau larasnya ini bisa dicek, mungkin bisa dilepas dulu, bisa dilihat untuk ulirnya di dalam itu apakah ada yang cacat. Biasanya kalau ada yang cacat, ya mungkin kita senai lagi, kita perbarui lagi di bagian pabrik untuk menghasilkan, untuk memastikan semua senai ulirnya itu benar-benar normal kembali. Oke, yang terakhir 5. Sebenarnya ada satu lagi bonusnya, saya lupa menyebutkan, yaitu faktor mimis apa yang digunakan. Kita tambah aja ya, 6 ya. Nah, mengenai akurasi grouping rapat, ini yang poin ke-6, yang terakhir ya. Mohon maaf tadi yang 5 sudah. Yang ke-6 itu dari segi mimis. Nah, untuk mimis ini juga berpengaruh teman-teman. Pastikan aja nanti kalau mau tes grouping rapat, teman-teman menggunakan mimis yang tepat. Di sini saya merekomendasikan berdasarkan pengalaman pribadi saya mengenai mimis senapan angin, yaitu ada 3 mimis. Yang 2 ini impor dari Jerman, yang 1 lokal dari Indonesia. Nah, kenapa saya merekomendasikan mimis ini? Karena memang saya seringnya pakai mimis ini dan hasilnya saya berani menjamin bagus ya. Bagus ini. Terus yang pertama mimis Super Doom, ini dari Jerman. Saya menggunakan mimis ini memang untuk biasanya long range, untuk jarak jauh ataupun untuk tes grouping rapatnya bagus. Dan yang kedua adalah dari mimis Barracuda Match ya. Barracuda Match ini dari Jerman juga, dengan beratnya itu kurang lebihnya hampir sama, yaitu 10,65 grain kalau yang ini. Kalau yang Super Doom ini 8,3 grain, lebih ringan yang Super Doom. Tapi dua-duanya ini saya coba hasilnya bagus kok. Untuk akurasi grouping rapot, untuk long range itu bagus. Yang cocok untuk olahraga nembak pastinya. Kalau untuk berburu, saran saya jangan pakai yang ini, pakai yang lain ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir mimis lokal, ini memang sedikit lebih berat. Ya, untuk teksturnya juga berbeda sih dengan mimis yang impor. Ini mimis Jawara Gear 08. Saya merekomendasikan mimis ini karena ini mimis lokal yang harganya begitu murah, tapi untuk akurasi ya lumayan bagus lah kalau sekelas mimis lokal. Nanti teman-teman bisa coba aja langsung ya menggunakan beberapa mimis rekomendasi saya untuk tes grouping rapat dari sebuah senapan angin. Oke, satu lagi bonus. Ya, tambah satu lagi. Untuk grouping rapatnya, senapan angin itu berpengaruh dari skill pengguna. Skill pengguna ini tanda kutip ya. Biasanya kalau jadwal terbangnya itu sudah tinggi, jadwal terbangnya itu sudah banyak, itu dipastikan untuk tes grouping rapatnya itu lebih mudah dan bisa mencari titik jatuhnya mimis itu lebih mudah. Karena ya memang kalau tidak terbiasa pegang senapan angin, tidak terbiasa untuk menggunakan senapan angin, apalagi langsung tes grouping rapat, itu sedikit lebih kesulitan dibandingkan mereka-mereka yang sudah jadwal terbangnya itu tinggi ya. Itu mungkin bisa dipelajari sambil jalan, sambil pelan-pelan untuk mencobanya. Pastikan dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan di awal tadi diikuti satu persatu ya. Walaupun ini pengalaman pribadi saya mungkin ada yang kurang cocok di hati teman-teman, saya juga nggak masalah. Yang jelas informasi yang saya sampaikan ini berdasarkan nyata, bukti langsung sebuah eksperimen, sebuah hasil tes yang saya uji beberapa waktu yang lalu, yang hasilnya saya kumpulkan detail dalam sebuah video. Akhirnya ini poin-poinnya bisa saya sampaikan di video kali ini. Oke, jelas? Kita lanjut ke penutupan. Nah, oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mengenai materi atau video kali ini membahas yaitu faktor-faktor penyebab senapan angin. Akurasi dari sebuah senapan angin ini ngacak dan nggak grouping sudah saya tunjukkan sedetail mungkin berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman yang pengen konsultasi lebih lanjut tentang senapan angin, nanti kami siap membantu di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur ya. Pastinya menghubungi kami nanti di jam kerja, nomor WA-nya sudah saya cantumkan di video ini. Kami selalu fast respon dan kami selalu siap bantu. Oke, itu saja untuk video kali ini dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.